Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2, yaitu sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Oke, sebelum menuju isi, kita akan membahas tentang pendahuluan. Model sistem umum perusahaan akan dapat menjadi contoh pola yang baik untuk menganalisis sebuah organisasi. Integrasi antara model sistem umum dan model 8 unsur lingkungannya akan menjadi dasar dari suatu konsep manajemen rantai pasokan. Selama beberapa tahun terakhir ini, topik keunggulan kompetitif telah menjadi fokus dari banyak diskusi. Biasanya, keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya fisik. Akan tetapi, sumber daya virtual juga dapat memainkan peranan yang sangat besar. Selanjutnya yakni model sistem umum perusahaan, di mana di sebelah saya ada gambar model sistem umum organisasi perusahaan, di mana di dalam suatu perusahaan terdapat sumber daya fisik yang akan diinput oleh perusahaan, lalu akan diproses dan akan menjadi sebuah output. Selanjutnya yakni aliran sumber daya fisik. Aliran sumber daya fisik sebuah perusahaan terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang. Ketika berada di dalam perusahaan, sumber daya fisik dipergunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggannya. Aliran sumber daya virtual. Aliran sumber daya virtual sebuah perusahaan dapat berupa data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur pengendalian perusahaan ada 3, yaitu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yang kedua manajemen perusahaan, yang ketiga suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Lingkaran umpan balik atau feedback loop. Lingkaran umpan balik terdiri dari sumber daya virtual, di mana data yang dikumpulkan oleh perusahaan dan lingkungan dimasukkan ke dalam pemroses informasi yang akan menghasilkan informasi serta dibagikan kepada para manajer. Perusahaan di dalam lingkungannya. Model sistem umum sebuah perusahaan membuat kita lebih mudah melihat arti penting lingkungan bagi kesuksesan suatu perusahaan. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar tujuan untuk memberikan produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Perusahaan tidak akan dapat berfungsi tanpa sumber daya yang diberikan oleh lingkungannya. Unsur-unsur lingkungan. Unsur-unsur lingkungan adalah organisasi dan individu yang berada di luar perusahaan dan memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung atas suatu perusahaan, di mana unsur-unsur lingkungan ini terdiri dari 8, yaitu komunitas global, pemasok, pemerintah, komunitas keuangan, serikat pekerja, pemegang saham, pelanggan, dan pesaing. Aliran sumber daya lingkungan. Perusahaan terhubung dengan unsur-unsur lingkungannya melalui aliran sumber daya lingkungan. Aliran sumber daya lingkungannya umum terjadi adalah aliran informasi dari pelanggan, serta aliran yang jarang terjadi yaitu aliran uang dari pemerintah. Tidak semua aliran sumber daya terjadi di antara perusahaan dan seluruh lingkungannya. Selanjutnya yakni mengelola aliran sumber daya fisik. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan, yang selanjutnya kepada pelanggan. Manajemen rantai pasokan ada 8. Yang pertama, meramalkan permintaan. Yang kedua, membuat jadwal produksi. Yang ketiga, menyiapkan jaringan transportasi. Yang keempat, memesan persediaan pengganti dari pemasok. Yang kelima,
menerima persediaan dari pemasok. Yang keenam, melakukan produksi. Yang ketujuh, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah menerima persediaan dari pemasok. Sistem elektronik. Seiring dengan bergeraknya sumber daya melalui rantai pasokan, setiap tindakan akan dicatat dalam terminal komputer. Keunggulan kompetitif. Perusahaan akan mencapai keunggulan, yaitu dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan produk dan jasa dengan kualitas yang tinggi, dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Rantai nilai Porter diprakasai oleh Profesor Harvard Michael E. Porter, di mana beliau yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri dari aktivitas-aktivitas utama dan pendukung yang memberikan kontribusi kepada margin. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ada 3. Yang pertama yaitu keunggulan strategis atau strategic advantage. Adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Yang kedua yaitu keunggulan taksis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taksis ketika perusahaan tersebut mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik dari pesaingnya. Dan yang ketiga yaitu keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional atau MNC adalah sebuah sistem terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya. Perusahaan multinasional sering didera masalah yang berhubungan dengan tingkat teknologi yang ada di negara anak perusahaannya. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global. Perusahaan yang tidak dapat mendapatkan kendali strategis atas operasinya di seluruh dunia dan mengelolanya dengan cara yang terkoordinasi secara global tidak akan dapat meraih kesuksesan dalam perekonomian internasional. Kesimpulan dari materi pada kali ini adalah keunggulan kompetitif suatu perusahaan akan dapat dinilai dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah serta kualitas yang tinggi dan memenuhi kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif ada 3, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taksis, dan keunggulan operasional. Untuk mencapai keunggulan kompetitif di dalam pasar global adalah dengan koordinasi. Karena dengan koordinasi, maka suatu perusahaan tersebut dapat menciptakan sebuah perusahaan yang unggul dan kompetitif di dalam pasar global. Akhirnya ada di bagian akhir pertemuan pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan jumpa lagi minggu depan bersama saya di channel YouTube Akuntansi B 2019. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.